Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Alun Bening sekalian, sekarang Anda berada di channel Anda. Itu hari ini kita mengupas ataupun membahas tentang eh, bagaimana kita melihat kasus yang ada di korporasi itu eh, dibahas atau diulas dengan prinsip business judgment rule yang merupakan kaidah pengambilan keputusan bisnis yang ada dalam prinsip hukum korporasi. Hari ini PT Dirgantara Indonesia seperti halnya BUMN yang pernah terkena kasus itu seperti kena sengatan listrik ya, atau sengatan lebah gitu, atau bahkan ular berbisa. Pengelolanya, direksinya, dan beberapa manajemennya terciduk melakukan perbuatan korupsi. Saya tidak ingin spesifik membahas soal PT Dirgantaranya, kasusnya yang ada di sana secara detail, tetapi saya coba melihat itu, memandang itu dari sistem hukum yang ada. Dan ini tidak hanya berlaku bagi badan usaha milik negara, tapi juga berlaku bagi korporasi. Karena kalau kita lihat, setiap peristiwa korupsi yang melibatkan korporasi itu ternyata tidak hanya BUMN, bahkan swasta pun dianggap pernah melakukan bisa melakukan korporasi. Bahkan tidak hanya terhadap pengurusnya, korporasi sendiri bisa dianggap melakukan tindak pidana korupsi sehingga harus mengembalikan uang yang didapat, atau bahkan bisa sampai kepada pembubaran korporasi. Kita bisa melihat misalnya kasus Nindya Karya bersama sebuah perusahaan di Aceh dalam pembangunan pelabuhan bebas Sabang misalkan. Akhirnya KPK memutuskan bahwa yang melakukan tindak pidana adalah korporasinya, bukan orangnya. Tapi mungkin itu akan kita bicarakan di episode lain. Di episode sekarang masih bersifat agak umum, tetapi paling tidak bisa menggambarkan persoalan-persoalan hukum itu dikupas dengan mekanisme hukum korporasi dan bisnis judgment rule, dikaitkan uh, dengan sistem peradilan pidana kita. Ya, dalam sistem peradilan pidana itu juga ada dua menurut hemat saya. Pertama, yang nyata-nyata direksi mengambil secret profit. Secret profit itu adalah keuntungan diam-diam, seperti gratifikasi atau memarkup harga tidak untuk kepentingan korporasi dan lain sebagainya. Pada satu sisi, apabila direksi itu eh, tidak mengikuti fiduciary duty seperti yang pernah kita bahas sebelumnya, ya, tugas-tugas keamanahan, membuat pemegang saham itu trust dan confidence terhadap pengelolaan korporasi, di mana investasi para pemegang saham itu dilakukan. Kalau BUMN tentunya konteksnya negara, eh, itu bisa menjadi perdebatan ataupun bisa menjadi pembahasan yang sangat panjang. Nah, membahas bisnis judgment rule ini memang tidak bisa atau belum bisa ya secara serampangan melihat di unsur-unsur pasal atau mensimplifikasinya. Karena bisnis judgment rule ini sendiri
bila diterapkan di kasus tentu saja masing-masing berbeda-beda, sehingga keadilan harus dicari di dalam bisnis itu gitu. Untuk itu business judgment rule ini perspektifnya ini berlaku bagi seluruh aparat penegak hukum. Apakah itu misalnya bagi kawan-kawan di kepolisian, bagi sohib kita di kejaksaan, pengacara maupun hakim yang nanti akan memutus. Karena sistem korporasi yang demikian yang harus kita bangun. Kita coba lihat misalnya di PT Dirgantara berkenaan dengan korupsi yang dilakukan apabila kita ulas dengan prinsip bisnis judgment rule. Di berita kita lihat bahwa ada gratifikasi dalam beberapa tahun dari tahun 2016 sampai 2018 kalau saya nggak salah baca atau 2019 ada gratifikasi ratusan miliar yang itu dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang ada, baik oknum-oknum di dalam korporasi maupun oknum-oknum yang ada di dalam elit kekuasaan. Tapi ini merupakan ungkapan atau temuan dari KPK, dari jaksa penuntut umum. Walaupun ini belum clear sekali tentang salah tidak salahnya, karena kan ada prinsip equality before the law dalam hukum pidana, ya kan? Semua orang sejajar dan setingkat. Ada presumption of innocence. Presumption of innocence kita nggak bisa bilang orang itu bersalah terlebih dahulu sebelum hakim yang memutuskan. Karena bersalah tidak bersalah itu tentu saja bukan karena persepsi aparat penegak hukum dan lain sebagainya. Tapi aparat penegak hukum itu cuman mengadministrasikan, tidak menjudgment, tidak menjustifikasi sebuah perbuatan itu merupakan pidana atau tidak, tapi dia cuma mengadministrasikan dengan bukti-bukti yang ada bahwa itu pidana, kemudian dibawa ke meja hijau begitu. Sehingga yang paling harus diperhatikan adalah pada saat korporasi dikenakan pidana itu bagaimana melihat persoalan itu secara lebih detail dan menyeluruh dan komprehensif sehingga bisa ditemukan keadilan di dalamnya, karena there is no law without justice, kata John Rawls. Kalau dikatakan si A, si B atau secara masif kena, maka semuanya harus diperiksa secara detail dan harus dapat dibuktikan supaya tidak menghancurkan nama baik dan lain sebagainya. Kita memuji keberhasilan KPK mengungkap berbagai macam kasus korupsi, tetapi menurut saya, tentu saja kita menginginkan agar pengungkapan kasus korupsi ini lebih komprehensif.